Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Topik renungan pagi ini, kasih melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, pada 1 Yohanes 4 ini sangat kuat ditekankan pribadi Allah yang adalah kasih adanya. Tuhan itu tidak mengandung ketakutan. Kasih itu tidak ada ketakutan. Ketakutan itu mengandung hukuman, dan ketakutan itu adalah buah dari dosa, buah dari pelanggaran akan firman Tuhan. Jika kita ingat kisah Adam dan Hawa, ketika mereka memakan buah pengetahuan yang dilanggar, karena mereka itu sudah tidak menaati firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan datang, maka mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Di Kejadian 3 ayat 10 dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Orang-orang yang telah berbuat dosa akan diliputi ketakutan. Dan ketakutan inilah yang dimaksud dalam teks. Saudara-saudara, tentu tidak semua ketakutan ini menjadi buah dari dosa. Kita harus bedakan ketika pemazmur mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam hal ini adalah kita menjadi orang yang takut untuk berbuat jahat. Karena firman Tuhan menyatakan hal yang demikian, maka kita akan ditambahkan hikmat. Atau bukan maksudnya takut kepada binatang buas. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini bagaimana maksudnya? Jelas bahwa ini adalah bagian dari dampak dosa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sesungguhnya tak seorang pun yang berani dan dapat berhadapan dengan Tuhan. Baik siapapun, ketika dia melakukan dosa, maka kita akan diliputi rasa takut. Meskipun kita seolah-olah berbadan kekar, kita tidak takut kepada siapapun, tapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami ketakutan. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui teksnya di 1 Yohanes 4 ayat 18 ini, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini dipisahkan benar bahwa orang yang berada di dalam Tuhan itu, maka kita akan dibuang atau dilenyapkan yang namanya ketakutan. Saudara-saudara, para murid ketika mereka bersembunyi dengan mengunci pintu-pintu rapat-rapat. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Yesus datang menghampiri, mereka bersukacita. Apalagi ketika roh Tuhan memenuhi mereka, maka lenyaplah ketakutan itu. Artinya saudara-saudara, ketakutan karena dosa ini hanya bisa disembuhkan ketika kita datang menghampiri dan berada di dalam kasih Tuhan Allah. Justru semakin jauh kita
justru kita akan semakin hilang, semakin lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, pada Mazmur 56 ayat 4 disebutkan, walau aku takut, aku ini percaya kepadamu. Artinya, lebih baik di saat kita jatuh ke dalam dosa, di saat kita berada dalam kegelapan, bahkan berjalan di lembah kematian, lebih baik percaya kepada Tuhan daripada terus kita biarkan diri kita diliputi oleh rasa takut itu. Karena Tuhan kita akan menjagai, memelihara, dan menyelamatkan kita. Percaya kepada pengasihan Tuhan itu lebih baik. Percaya kepada kuasa Tuhan itu lebih baik. Oleh karena itu, hari ini Yohanes mengajak kita agar kita hidup di dalam kasih Tuhan Allah. Percayalah bahwa kasih Tuhan akan melenyapkan ketakutan kita karena Dia akan memberikan keselamatan. Kita yang salah karena dosa itu akan dibenarkan, dan itu adalah anugerah Tuhan Allah. Kasih Tuhan menutupi banyak dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang mengajak kami agar hidup dalam kasih-Mu. Kasih-Mu banyak menutupi dosa. Dan Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Terlebih mengasihi Engkau ya Allah Bapa. Bapa di sorga, berkatilah kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami bisa berbagi kasih kepada sesama kami di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, di dalam melakukan apapun Tuhan, baik perkara-perkara kecil maupun perkara besar. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah gereja-Mu, berkatilah bangsa kami, berkatilah negeri kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.